Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok C2 akan melakukan pembuatan video pemberian obat intravena kepada ibu hamil. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Gaida Nur Fadila berperan sebagai perawat tindakan pemberian obat intravena. Saya Larasati sebagai perawat. Saya Marli Reski Putri Pertama sebagai perawat. Saya atas nama Muhammad Agus Samsudin sebagai keluarga pasien. Saya Sriani sebagai dokter. Saya Dwi Nyelvira sebagai pasien. Saya Aulia Safitri sebagai narator. Itulah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita hamil bernama Ibu Rara datang ke rumah sakit dengan keluhan mual dan muntah yang ekstrim selama hamil. Terlebih dahulu, perawat Laras melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum diperiksa lebih lanjut oleh dokter. Perkenalkan, saya perawat Laras. Saya perawat yang bertugas di sini dari jam 7 sampai jam 9. Kalau boleh tahu, yang itu siapa? Ibu Rara. Bisa disebutkan umur, tanggal, bulan, dan lahir? Umur saya 24, tanggal 27 Mei tahun 2000. Alamat? Jalan Pendidikan. Berat badan? 55. Baik Ibu Rara, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan frekuensi nafas. Ini untuk mengetahui berapa tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, serta frekuensi nafas agar dokter bisa memberikan obat yang sesuai dengan itu. Tidak lama kok, sekitar 5-10 menit saja. Kita lakukan ke dalam ruangan. Apakah Ibu bersedia? Ya, Baik Ibu, saya di ruangan. Baik Ibu, di sini ada termometer untuk mengukur suhu tubuh Ibu yang diletakkan di taksil atau ketiak. Mau saya yang melakukan atau Ibu saja? Sambil menunggu termometernya berbunyi, saya akan mengecek tadi Ibu ya.
Baik Bapak Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Di sini saya bertanya untuk tekanan darahnya berapa ya, Sister? Untuk tekanan darahnya itu 110/90 mm/Hg. Kalau suhunya? Suhunya 36 derajat Celcius. Untuk nadi dan frekuensi napasnya berapa? Untuk denyut nadi itu 80 kali per menit dan frekuensi napasnya itu 20 kali per menit. Jadi kapan diperiksa ini istri, Sister? Setelah nama ibu dipanggil berdasarkan nomor antrian yang telah diambil, Pak. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, terima kasih. Baik, silakan ke ruangan yang telah disediakan. Beberapa menit kemudian, tepat pukul 10:05, nama Ibu Rara pun dipanggil. Kemudian Ibu Rara bersama suaminya masuk ke ruangan dokter spesialis kandungan untuk melakukan pemeriksaan. Untuk yang benar dengan nama Ibu Rara, silakan masuk. Selamat duduk dulu, Ibu. Bagaimana keadaan Ibu? Makasih dokter, selalu kalau sama muntah. Sudah berapa lama molde muntahnya? Dari awal kehamilan sampai sekarang, Berapa usia kandungan Ibu sekarang? 3 bulan. Ini kehamilan keberapa Ibu? Yang pertama, Sebelumnya apa Ibu ada konsumsi obat untuk mengatasi molde muntah Ibu? ada tapi setelah masuk 2 bulan saya berhenti karena kayak minum ini obat tidak bisa kak, sama dia mulai bisa kak. Obat apa itu Ibu? Media apa? Media terbenam. Jadi Ibu ada kesulitan minum obat ya? Iya. Sahabat ya Bu, memang pada usia kandungan trimester 1 memang kebanyakan ibu hamil itu mengalami molde muntah seperti yang Ibu alami sekarang. Apakah Ibu punya alergi terhadap obat? Tidak ada. Baik Ibu, ini saya ada resep obat untuk Ibu. Baik Ibu, ini saya ada resep obat untuk Ibu. Sebentar perawat yang akan memberikan obat ini kepada Ibu. Sudah selesai Ibu? Baik Bu, mari saya arahkan ke ruangan Bu. Setelah pemeriksaan dilakukan, perawat Marni mengarahkan pasien untuk berbaring ke tempat tidur sambil menunggu pemberian obat. Ibu, silakan istirahat. Ibu, silakan istirahatnya sambil menunggu pemberian obat. Bapak, silakan duduk. Ibu, sebentar pemberian obat jam 15.00 ya Bu. Bapak Ibu saya tinggal ya, terima kasih. Perawat Marni kemudian ke farmasi membawa resep obat dan setelah obat diberikan berdasarkan resep tersebut, perawat menyiapkan obat dengan memperhatikan prinsip pemberian obat. Baik, di sini saya akan membacakan resep obat, yaitu resep ondenestron HCl 2 mg intravena ampul nomor 1 Immadum Medicine. Adapun artinya, ambillah ondanestron HCl sejumlah 2 mg dalam satu ampul intravena diberikan oleh tenaga medis. Sekian. Diketahui order dokter 2 mg, sediaan obat 8 mg per 4 ml, sehingga dosis yang diberikan rumus dosis yaitu order dokter persediaan obat
dikali dengan pengencer. Order dokter di sini yaitu 2 mg. Persediaan obat yaitu 8 mg dikali dengan pengencer yaitu 4 ml. Hasilnya yaitu 2/2 sama dengan 1 ml atau sama dengan 1 cc. Perawat Marni menyiapkan obat sesuai dengan resep dokter sebelum diinjeksikan kepada pasien. Mengecek order pemberian obat minimal dengan prinsip 5 benar. Benar nama pasien, benar nama obat, benar dosis, benar waktu, dan benar rute. Perhatikan juga riwayat obat yang dikonsumsi pasien, riwayat alergi pasien, mengklarifikasi indikasi dan kontraindikasi, menyiapkan obat yang sesuai, dan mencocokkan buku pengobatan dengan label obat. Kemudian perawat Gaida melihat obat yang akan diberikan, dicocokkan dengan catatan pengobatan pasien, kemudian jika telah benar lakukanlah tanda tangan. Perawat mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian menyiapkan alat dan bahan seperti buku catatan pemberian obat, spuit 3 cc, obat injeksi, kapas alkohol, bag instrumen, handscoon, bengkok, perlat pengalas, turniket, plaster, kasa steril, dan jarum. Setelah memastikan dosis yang tepat untuk pasien, perawat mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Selanjutnya, perawat membuka bungkus fluid tanpa mengkontaminasi jarumnya. Selanjutnya, perawat mengambil obat dari ampul, perawat memegang spuit sejajar dengan tangan kanan, tarik udara sesuai dengan dosis obat yaitu 1 cc, kemudian menarik spuit dari ampul. Jika dalam spuit ada udara yang berlebihan, pegang spuit vertikal tegak lurus dan keluarkan dengan hati-hati. Kemudian perawat mengembalikan tutup jarum dan ganti jarum dengan yang baru. Kemudian simpan obat di bak instrumen, lepaskan handscoon dan kembali mencuci tangan.
Setelah persiapan obat selesai, perawat Gaida membawa obat ke pasien. Ketika sudah berada di ruangan, perawat menjelaskan prosedur yang akan dilakukan sekaligus memberikan penjelasan terkait obat yang akan diberikan. Assalamualaikum Ibu Rara. Perkenalkan, saya perawat Gaida yang bertugas dari jam 1 sampai jam 4 sore. Gimana kabarnya Ibu? Boleh saya lihat dalam identitasnya? Oh benar, dengan Ibu Rara, lahir 27 Mei 2000, tahun 2000, alamat Jalan Pendidikan. Nah Ibu dan Bapak, tujuan saya datang ke sini untuk melakukan tindakan pemberian obat sesuai dengan yang telah diresepkan dokter. Nah sebelum saya melakukan tindakan pemberian obat, saya akan memberikan informasi terkait obat itu terlebih dahulu supaya Ibu dan Bapak lebih paham dan mengetahui sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya mungkin butuh waktu sekitar 10-15 menit untuk menjelaskannya. Apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk mendengarkan? Baik. Nah sebelum saya menjelaskan, saya akan berikan dulu terkait materi yang penting untuk Bapak dan Ibu ketahui, bisa dibaca sambil mendengarkan yang saya jelaskan. Nah, obat yang dokter resepkan kepada Ibu itu obat ondansetron. Apakah Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu obat ondansetron? Belum. Baik, saya akan jelaskan. Nah, untuk ondansetron itu Ibu adalah obat resep yang digunakan sebagai profilaksis untuk mengobati gejala mual dan muntah yang ekstrim, bisa pada akibat kehamilan seperti yang Ibu rasakan, bisa juga untuk pasien yang menjalankan kemoterapi, juga untuk pasca operasi. Nah, seperti yang telah diresepkan dokter, untuk pemberian obatnya itu Ibu melalui suntikan ya Bu, melalui suntikan. Nah, yang perlu Ibu ketahui dan Bapak ketahui bahwa ondansetron itu bukan hanya obat dalam bentuk suntikan atau injeksi. Ondansetron juga ada dalam bentuk tablet, ada yang diminum. Tapi karena sesuai yang Ibu konsultasikan dengan dokter bahwa Ibu kesulitan minum obat kan, jadi itu sebabnya dokter menyarankan untuk pemberian obat injeksi melalui suntikan intravena. Nah untuk dosisnya sendiri Ibu itu tidak sembarangan, harus sesuai konsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Jadi ketika menggunakan obat ini betul-betul sudah dipertimbangkan oleh dokter. Nah untuk efek sampingnya Bapak dan Ibu harus ketahui bahwa biasanya atau seringkali orang yang menggunakan obat ini itu akan merasakan efek samping seperti pusing, sakit kepala, dan kadang-kadang ada juga yang merasakan efek samping seperti sembelit atau konstipasi. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena itu adalah hal yang lumrah terjadi ketika menggunakan obat ini. Tapi ketika efek samping ini mulai sangat mengganggu Ibu, maka Ibu boleh datang untuk konsultasi lagi dengan dokter. Nah Ibu, terkait setelah penggunaan obat ini ada hal-hal yang harus Ibu perhatikan, yaitu ketika setelah ini Ibu tidak boleh mengendarai mobil ya Bu, atau mengendarai motor, karena takutnya ketika efek ngantuk itu datang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apakah Ibu dan Bapak sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait obat ondansetron? Sudah tidak ada. Baik, jadi kalau Ibu sudah paham, apakah Ibu bersedia akan dilakukan pemberian obat? Baik. Nah, baik, pemberian obatnya ini melalui intravena Bu, akan saya berikan di daerah vena Ibu di bagian sini. Baik, saya lakukannya Ibu, permisi ya Bu. Pertama-tama yang dilakukan perawat mencuci tangan, kemudian memakai handscone. Beritahu pasien dan jelaskan prosedur yang akan diberikan. Baik Ibu, kan ini akan melakukan tindakan pemberian obat melalui intravena.
di mana pemberian obat ini akan dilakukan di vena ibu, di bagian ini ibu akan dimasukkan jarum, kemudian dimasukkan obat perlahan-lahan. Itu akan sedikit perih ibu, tapi ibu tidak perlu khawatir, ibu harus tetap rileks dan tarik nafas saja perlahan-lahan ya bu. Kemudian atur posisi kain yang nyaman. Apakah posisi sekarang ibu sudah nyaman sekarang atau perlu dinaikkan lagi ujung kepalanya? Sudah nyaman. Selanjutnya pasang perlak pengalas. Baik, saya permisi ya bu. Permisi ya bu. Permisi ya bu. Kemudian pasangkan turniket. Permisi ya bu, saya pasang turniketnya. Kemudian pilih area penusukan yang bebas dari kekakuan, peradangan, atau rasa gatal. Untuk menghindari gangguan absorpsi obat atau cedera dan nyeri yang berlebihan. Kemudian bersihkan area penusukan dengan menggunakan alkohol swab dengan gerakan sirkuler dari arah dalam menuju keluar. Pegang alkohol swab dengan jari-jari tengah. Pegang alkohol swab dengan jari-jari tengah pada tangan non dominan. Kemudian buka tutup jarum. Tarik kulit ke bawah kurang lebih 2,5 cm di bawah area penusukan. Pegang jarum pada posisi 30 derajat sejajar vena yang akan ditusuk secara perlahan. Kemudian rendahkan posisi jarum sejajar kulit dan teruskan jarum ke dalam vena. Lakukan aspirasi dengan tangan non-dominan, menahan barel dari spuit dan tangan dominan menarik plunger. Observasi adanya darah dalam spuit. Jika ada darah, lepaskan turniket dan masukkan obat secara perlahan. Kemudian keluarkan jarum dengan sudut yang sama seperti saat dimasukkan sambil melakukan penekanan dengan menggunakan alkohol swab pada area penusukan. Tutup area penusukan dengan menggunakan kasa steril. Kemudian kembalikan posisi pasien. Bu, permisi ya, saya rapikan. Permisi Bu. Kemudian rapikan peralatan yang sudah tidak diperlukan. Lepaskan handscoon dan mencuci tangan. Kemudian dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Baik Ibu, tindakan pemberian obatnya sudah selesai. Jika ada yang Ibu mau tanyakan atau Ibu perlukan, Ibu dapat mencet bel di samping tempat tidur. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Sudah. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu. Terima kasih.